Apa yang kalian lakukan di sini? Siapapun kalian, tolong jangan lakukan di desa ini. Karena perbuatan kalian, desa ini bisa mengalami bahaya. Jangan takut, Bu. Naga Sukma tidak akan mengetahui. Kalau sedikit demi sedikit, pasukannya sudah mati. Ayo. Habis gelap terbitlah terang. Pasukan Jadar Hitam yang akan memusnahkan Naga Sukma dan para anak buahnya. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk melawan Naga Sukma. Aku akan ikut bergabung dengan pasukan bercadar hitam. Silakan saja, kalau kamu mau mati konyol. Kalian kan tahu selama ini tidak ada yang mengalahkan Naga Sukma. Tunggu. Coba kalian pikir, bisa-bisa desa kita menjadi sasaran amalan Naga Sukma hanya gara-gara pasukan bercadar itu. Lebih baik aku dan keluargaku mengungsi dari desa ini ke tempat yang lebih aman. Daripada kami terkena kemarahan Naga Sukma dan para anak buahnya. Hei, dasar pengecut! Pasukan Naga Sukma pasti akan kalah. Dia akan hancur oleh pasukan bercadar hitam. Jadi, kamu ingin membunuh kami semua? Di desa ini punya mata dan telinga. Naga Sukma dan para pasukannya mendengar semua ucapanmu itu. Biarkan pasukan Naga Sukma mendengar. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk ikut bergabung dengan pasukan bercadar hitam. Buatlah istrimu bangga, bergabunglah dengan para pasukan bercadar hitam. Hati-hati, Kang. Kang, nih. Daripada kamu ngurusin ayam terus, mendingan kamu bergabung dengan pasukan Jadar Hitam. Sekarang ini semakin banyak saja yang ingin bergabung dengan kita untuk menghancurkan Naga Sukma dan para anak buahnya. Perjuanganmu sudah menampakkan hasil, Gandari. Tapi kumohon dengan sangat, kamu tetaplah berhati-hati. Kamu juga harus merahasiakan jati diri kamu. Tetaplah berpura-pura menjadi laki-laki, biar mereka percaya padamu. Baiklah, aku setuju denganmu. Kalau begitu, aku akan menghapus nama Gandari dari otakku. Dan mulai saat ini, aku akan memanggilmu sebagai Mandala. Mandala? Iya, Mandala. Maaf Ketua, apa yang harus kita lakukan malam ini? Apa kita harus menyerang markas Naga Sukma? Tidak bisa. Kekuatan kita masih belum cukup. Belum saatnya untuk kita menyerang. Terima kasih. Siapa sih itu? Kenapa selalu memakai cadar? Ada apa? Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Maaf sebelumnya, kami cuma penasaran siapa sebenarnya ketua ini. Ketua selalu memakai cadar, dan kami tidak tahu wajah ketua seperti apa. Siapa sebenarnya aku tidaklah penting. Aku Mandala. Kalian cukup tahu namaku saja. Baik ketua. Ketua, ada 2 orang dari desa sebelah ingin bergabung dengan kita. Jadi kalian yang ingin bergabung bersama kami? Benar Ketua, tapi bukan hanya kami saja yang ingin bergabung, tapi para penduduk lainnya. Kalian tidak perlu takut. Aku akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Tapi mulai sekarang, aku minta siapapun yang ingin bergabung bersama kami harus mengenakan cadar. Hidup Ketua! Hidup Ketua! Hidup Ketua! Hidup Ketua! Hidup Ketua!
Kami akan selalu terbuka menerima siapapun yang mau bergabung bersama kami. Kita akan bersama-sama menghancurkan gerombolan Agasupa. Dan kalian tidak perlu takut mereka akan membumi hanguskan desa kalian. Karena kami akan selalu melindungi kalian. Siapa yang ingin bergabung dengan kami? Silakan angkat tangan. Kami tidak akan maksa siapapun yang tidak mau bergabung bersama kami. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, ini semua demi kebaikan kalian. Mari kita hancurkan Agasukma. Siapa yang ingin bergabung dengan kami? Silakan angkat tangan. Kami tidak akan maksa siapapun yang tidak mau bergabung bersama kami. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, ini semua demi kebaikan kalian. Mari kita hancurkan Agasukma. Apa kau? Mereka ingin menghancurkanku. Benar, Ketua. Bahkan para penduduk sudah terpengaruh dan bergabung sama mereka, Ketua. Kembalikan amarahmu, Ger. Semakin kamu marah, kamu akan semakin mengeluarkan tenagamu yang akan disedot oleh pihak Tangir. Keluarkan dari pikiranmu, keluarkan dari rasa amarah. Biarkan tubuhmu menyerang, gunakan jurus. Tanpa bentuk, serang bebas tanpa rasa marah. Tanpa memusatkan kekuatanmu. Lupakan gagalmu, Ger. Lupakan dendammu. Serang. Dan terus serang, serang Ger, terus. Kenapa, Respati? Kamu pasti kaget melihatku. Mau apa lagi kamu? Membunuhku. Lakukanlah, Biakta. Kalau itu bisa memuaskanku. Tapi pasti tidak akan aku biarkan. Walaupun keadaanku masih kurang sehat, aku tidak akan membiarkanmu menang dalam pertempuran ini, Biakta. Dasar bodoh! Lihat, Respati. Aku tidak akan mengotori tanganku untuk membunuh, karena aku punya cara lain untuk membuatmu menderita. Biakta, kau benar-benar biadab mengurungku di dalam gua ini. Kakang baik-baik saja kan? Sudah cukup, Kakang. Sudah cukup. Jangan dipaksakan lagi.
Nanti Kakang sendiri yang akan terluka. Aku mohon, hentikanlah. Biung, cepet bangun, Biung. Kansa? Seperti dia memanggilku. Biung, bangun. Tapi itu bukan suara Kansa. Jangan-jangan siluman hutan. Aduh. Aku anak yang ada di dalam perutmu, Biung. Kamu anak di dalam perutku. Tidak. Sambi, keluarlah dari tempat ini. Aku sudah muak melihatmu. Ajar! Kamu pikir aku senang datang ke sini, ya? Tidak. Aku datang ke sini karena terpaksa. Anakku yang di dalam perutku yang ingin bertemu denganmu, Biakta. Jangan jadikan alasan yang tidak masuk akal, Sambi. Hanya orang bodohlah yang bisa mempercayaimu kalau anak di dalam kandungan itu bisa bicara. Tapi Biakta, aku tidak bohong. Anakku ini bisa bicara. Kalau kamu tidak percaya, ayo tanya sendiri. Tanya sendiri. Tutup mulutmu, Sambi. Sekarang keluar dari tempat ini, atau aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Serang! Kami akan selalu terbuka menerima siapapun yang mau bergabung bersama kami. Kita akan bersama-sama menghancurkan gerombolan Agasupa. Dan kalian tidak perlu takut mereka akan membumi hanguskan desa kalian. Karena kami akan selalu melindungi kalian. Apa kau? Mereka ingin menghancurkanku. Benar, Ketua. Bahkan para penduduk sudah terpengaruh dan bergabung sama mereka, Ketua. Apa? Ularnya sangat besar sekali. Biung juga bisa dimakan. Kansa, Biung harus membantu bopomu. Tunggu, Biung. Ayo Kansa, kita harus membantu bopomu. Ayo! Yang ini guanya. Iya, ular yang memakan Bopo ada di dalam gua ini. Ayo kita masuk. Ayo. Biung, itu ularnya. Hei ular jelek! Cepat keluarkan bajil! Lepaskan Bopoku. Tidak akan aku bunuh kau. Hei ular, jangan serang Biungku. Kami kesini bukan untuk mengganggumu. Kami butuh pertolonganmu. Baiklah, tapi aku mau makan. Di desa sana banyak orang yang bisa kamu makan. Pasti kamu kenyang. Tapi dengan satu syarat. Cepat keluarkan Bopoku. Bopo lagi pusing. Di dalam bau sekali. Gendong Sambi. Apa? Menggendong kamu? Enak saja. Memangnya kamu tidak punya kaki? Bopo, baru dimakan ular saja sudah pusing. Kesedumpret kamu Kansa. Ayo jalan. Tapi palaku pusing. Ayo jalan. Udah yuk jalan. Kamu tega. Nagasupa datang.
Baik. Kalian lihat sendiri. Jika kalian ingin anak-anak kalian hidup, kalian harus membawa kepala pemberontak itu ke hadapanku secepatnya. Kalian mengerti? Ayo. Pak, bangun. Bangun, Pak. Cepat bangun. Ada apa sih? Ada suara aneh di luar. Suara apa? Bapak tidak dengar. Ayo, Pak, lihat dulu, Pak. Sudah, ibu saja yang lihat. Ayo cepat, Pak. Ibu saja, Bapak ngantuk. Pak, Pak. Bu, sekarang suamiku yang menjadi korbannya. Bisa jadi besok kalian semua yang akan menjadi korbannya. Gara-gara makhluk jadi-jadian itu hidup kami jadi sengsara, Bu. Benar itu, Bu. Tenang semuanya. Kita adukan masalah ini kepada Kanjeng Tumenggung. Beliau pasti lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana? Ayo ikut aku. Kami tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Setiap hari makhluk itu selalu meneror hidup kami, Kanjeng. Tolong bantulah kami untuk membasmi makhluk jahat itu, Kanjeng. Kalau keadaannya begini terus, kami akan pindah dan mencari tempat tinggal yang lebih aman lagi, Kanjeng. Tenang dulu. Saat ini saya sedang berusaha mencari cara untuk membasmi makhluk jahat itu. Jadi saya harap kalian semua bersabar. Maaf, Kanjeng. Mau bersabar sampai kapan, Kanjeng? Apa kami harus pasrah membiarkan makhluk itu memakan mangsanya? Benar, Kanjeng. Benar, Kanjeng. Nah, tenang semuanya. Di saat seperti ini, seharusnya kita saling bahu-membahu untuk menghadapi semua masalah ini. Aku yakin, dengan kekuatan kita bersama, kita bisa membunuh makhluk itu. Bapak. 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 Ada apa lagi, Arimbi? Hah? Bapak, bayi Bajang. Dia berulang dan buat aku pusing, Bapak. Apa yang dilakukan si Bajang itu? Apalagi dia membuat ular di depan penduduk. Kalau begitu terus rencana kita bisa gagal, Bapak. Tidak. Bopo tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku juga tidak ingin itu semua terjadi, tapi bagaimana, Bapak? Untuk mendapatkan kepercayaan dari para penduduk Panguntur, satu-satunya jalan, kamu harus membunuh anakmu itu. Membunuh Bajang? Tidak mungkin, Bapak. Bajang itu anakku. Bajang itu cucu Bapak. Kita tidak punya cara lain, Arimbi. Hah? Jika kita membiarkan bayi Bajang itu bertindak semaunya, maka kita akan hancur. Tapi, Bapak... Ayolah, Arimbi, ayolah. Ini untuk kebaikan kita. Lagi pula, kamu masih bisa mendapatkan anak dari Kebawinarang. Dan Bapak yakin anak itu akan lebih baik daripada si Bajang. Hah? Tetap waspada dan jangan ada yang bergerak.
Mulai sekarang, nyalakan obor sebanyak-banyaknya. Karena makhluk itu takut dengan api. Baik. Apa itu? Ajang, kamu kemana saja, nak? Biung menunggu kamu sudah lama. Apa? Kamu haus? Kamu ingin minum sebagai Biung? Ayo sini, nak. Sayang. Bagus Arimbi, bagus. Kamu tinggal mengumumkan pada penduduk Panguntur kalau kamu telah berhasil menangkap bayi Bajang. Bagus Arimbi. Kalian sudah tahu seperti apa makhluk yang meresahkan kalian selama ini. Sekarang makhluk ini akan aku bakar di depan kalian. Sehingga kalian tidak perlu khawatir lagi. Kalian bisa hidup tentram, damai, sentosa di Manguntur ini. Diajeng, bagaimana caranya Diajeng bisa menangkap makhluk jahat ini? Padahal semua orang tidak bisa melakukannya. Untuk menangkap makhluk ini tidaklah mudah, Kang Mas. Tapi Kang Mas jangan lupa, aku adalah Maharani. Aku mempunyai 1000 cara untuk menjebak makhluk ini. Yang terpenting sekarang bagaimana cara memusnahkannya, Kang Mas. Maafkan Biung anakku, aku harus melakukan ini. Coba lihat, makhluk itu sudah mati. Terima kasih Diajeng. Diajeng kembali telah membantu dan menyelamatkan Manguntur.
Ular itu sudah memakan para penduduk. Laras dan Grandong juga dimakan. Udah ya, aku mau pergi dulu. Jangan, Paman. Ya, aku takut Krishna. Paman jangan takut, kan ada aku. Paman nantarkan aku ke sana ya. Baik, Krishna. Hai ular, berhentilah memakan para penduduk. Ya. Tidak mempan. Baiklah, aku akan menghajarmu di udara. Ya! Cepat, ayo, lepaskan teman-temanku. Krishna, tolong lepaskan aku, Krishna. Lepaskan teman-temanku dan juga para penduduk. Ya, Krishna, aku janji. Sekarang lepaskan kepalaku. Aku tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu berjanji tidak akan mengganggu para penduduk lagi. Ya, Krishna. Terima kasih. Untunglah Krishna menolong kita. Sekarang antarkan kami menemui Kansa dan Paman Bajin. Ya, Krishna. Sekarang naiklah ke punggungku. Ayo Bopo, Bopo harus lihat ular itu makan penduduk. Bapak pusing. Menyebalkan. Ayo jalan. Bopo, ternyata ular itu berteman dengan mereka. Kansa, aku tahu kamu yang memerintahkan ular ini untuk memangsa para penduduk. Ular, cepat serang dia. Kabur. Kansa. Ayo Bopo, cepat. Kansa. Kansa dimakan ular. Krishna, tolong bantu Kansa. Jangan sampai dia dimakan ular, Krishna. Tolong. Kansa, kamu seperti Bopo puyeng juga. Dasar dompet. Aku pusing. Kansa, kenapa kamu meninggalkan Bopo? Bopo kan tidak bisa lari kencang. Aku yang sedang pusing, jalannya copot. Aku kan masih kecil, Kansa. Jadinya kamu harus menunggu aku. Bajil! Kansa, apa yang kalian lakukan, hah? Kepalaku pusing, Sambi. Ular itu juga telah menelan Kansa. Coba kamu lihat, sama kan sama aku pusing. Aku tidak mau tahu. Sekarang kalian pergi dari guaku. Kansa, kita diusir Biung. Gimana nih? Biung tega sekali sih mengusir kami. Aku bilang pergi ya pergi. Apa kalian tidak dengar? Hah? Sebelum kalian sembuh, kalian tidak boleh masuk ke dalam guaku. Ngerti? Oh, Sambi, bukannya membantu kami, malah mengusir kami. Mulai malam ini, kalian tidur di luar. Dan jangan berani-berani masuk ke dalam guaku. Bapak, tadi aku melihat Laras dan Grandong. Tapi
Mungkin mereka habis ditelan ular. Kok mereka tidak pusing sih? Ayo, cepat kita temuin mereka saja. Kenapa mereka tidak biru? Ayo. Sudah, baik. Kita pergi, ya, Bopo. Bopo, itu Krishna. Krishna. Maafkan kami. Sembuhkan kami, ya Krishna. Iya, Krishna. Tolong bantu kami. Kami tersiksa seperti ini. Aku bisa saja mengabulkan permintaan kalian, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa, Krishna? Kalian harus menari di depan teman-temanku. Bagaimana? Bagaimana, Bobo? Iya, kami mau. Baiklah. Kansa, Bopo udah sembuh. Bobo, aku juga tidak pusing lagi. Ya. Terima kasih ya Krishna. Kalian harus menari di depan teman-temanku. Paman tidak mau. Enak aja. Masa paman menari di depan anak-anak? Paman tidak mau. Ya, aku juga tidak mau. Masa kami disuruh menari? Jangan curang kalian. Ayo Bobo, kita kabur. Kalian mau lari ke mana? Ya, cepat kejar mereka. Kalau tidak, kita pasti menari, Kansa. Coba kita menari. Kita kan malu, Bobo. Iya. Ayo, Kansa. Ya, kami akan kembali ke sana. Bagaimana ini, Bopo? Kekuatan anak ini di luar dugaan kita. Pasti sekarang dia sedang marah sekali. Dia akan membalas dendam kita, Bopo. Aduh, bagaimana ini, Bopo? Tenanglah Rimbi. Bobo akan coba cari dia. Kamu tunggu saja kabar dari Bobo. Kemana aku harus mencari bayi bajang itu? Aduh, sakit. Kurang ajar. Awas kamu. Menyingkir dari kepalaku. Putahin kau. Kamu, jurusku jadi ketahuan. Itu tidak mungkin. Kamu pasti salah lihat. Aku sendiri yang mengusir Buto Ijo dari Kadipaten ini. Mereka tidak mungkin kembali ke sini. Ampun Kanjeng, tapi hamba melihatnya dengan mata kepala hamba sendiri. Hamba tidak mungkin bohong. Bopo tidak mungkin sembarangan berubah wujud jadi Buto Ijo di depan penduduk ini. Dia sangat tahu kalau ini hanya akan membahayakan rencana kami. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Baiklah, bawa aku ke sana. Aku ingin melihatnya. Baik Kanjeng. Hamba akan ikut bersama Kanjeng.
Kamu yakin melihatnya di sekitar sini? Aku tidak melihatnya sama sekali. Ampun Kanjeng, hamba sangat yakin sekali. Lihatlah, itu kayu yang hamba jatuhkan tadi di sini. Kamu? Sedang apa kamu di sini? Hamba... Aku yang telah menyuruhnya untuk mencari tanaman obat-obatan. Betul sekali. Hanya saja tumbuhan yang dibutuhkan tidak diketemukan. Apa tadi kamu melihat buto hijau di sini? Buto hijau? Hamba tidak melihatnya. Mungkin tabib ini benar. Dia tidak melihat buto hijau di sekitar sini. Tapi tidak ada salahnya kalau kita meningkatkan keamanan di sini. Supaya tidak ada lagi kekacauan di sekitar sini. Jadi, anak itu telah bisa merubah Bopo menjadi buto hijau. Iya, dia benar-benar kuat. Kekhawatiranmu bisa saja terjadi. Dia bisa membongkar penyerangan kita, Arimbi. Sekarang dia bisa mengancam kamu dan Bopo. Hei, tunggu! Rupanya kamu belum juga pergi dari sini. Dasar kamu pembuat sial. Sejak kedatangan kamu di desa kami selalu bermasalah dengan Naga Sukma. Pergi kamu dari sini. Tinggalkan jauh-jauh desa kami. Kamu tidak pantas mengusirku. Aku ini hanya seorang pengembara. Jadi aku bebas menentukan tempat di mana aku mau tinggal. Kalau kau memang pengembara, katakan pada kami, di mana pasukan bercadar itu tinggal. Pasukan bercadar? Naga Sukma menculik anak-anak di kampung kami. Dan dia menginginkan orang-orang bercadar itu baru akan melepaskan anak-anak di kampung kami. Jadi Naga Sukma menculik anak-anak penduduk. Iya, Renggala. Aku akan menyelamatkan anak-anak itu. Kasihan mereka. Aku takut Naga Sukma akan menyakiti mereka. Baiklah, kalau begitu kamu siapkan pasukan Bidadari. Tidak. Kali ini aku akan menghadapi Naga Sukma sendirian. Akulah yang telah menyebabkan anak-anak itu diculik. Jadi biarkanlah aku menyelesaikan masalah ini sendirian. Kamu tidak usah khawatir. Aku tahu apa yang harus aku lakukan dalam melawan Naga Sukma. Baiklah Kandari, berhati-hatilah. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka. Berani juga kamu mengacau di markasku. Serang dia!
tidak akan kubiarkan dia lolos. Tangkap dia dan serahkan padaku, hidup ataupun mati. Tenanglah adik-adik, aku kesini untuk menolong kalian. Ayo ikut aku. Padmini, aku melihat ada cahaya. Aku melihat ada cahaya, Padmini. Ada jalan keluar untuk kita. Kita bisa keluar, Padmini. Pasti di luar sana ada air. Berhentilah, Kakang. Itu akan sia-sia saja. Aku senang jika aku ditakdirkan harus mati di pangkuan Kakang. Air. Aku mau keluar, Padmini. Kita harus keluar, Padmini. Kita tidak boleh mati di sini, Padmini. Masih banyak yang harus kita lakukan di luar sana, Padmini. Berhentilah, Kakang. Itu akan sia-sia saja. Aku senang jika aku ditakdirkan harus mati di pangkuan Kakang. Tidak, Padmini. Kamu harus tetap hidup. Kita harus bisa keluar dari dalam gua ini, Padmini. Aku yakin pasti ada jalan keluar. Ada air. Ada jalan keluar. Ternyata cahaya yang aku lihat hanya tembus ke dalam gua. Gua apa ini? Ilmu gentar bumi. Air, tanah, dan api mempunyai kekuatan. Apabila ketiga unsur ini dijadikan satu, maka akan menjadi kekuatan yang sangat mematikan. Ilmu gentar bumi. Jadilah seperti air yang tenang tapi menghingga. Jadilah seperti api yang bisa menjadi penerang tapi bisa membakar. Jadilah seperti tanah yang bisa dipijak tapi bisa menguburmu. Kenapa kamu kelihatannya tidak bersemangat? Apa kamu masih memikirkan kakak? Hamba ingin sekali mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kang Mas Dwi Pangga. Hamba ingin menyusulnya, tapi rasanya itu mustahil. Kenapa mustahil, Komandan? Terlalu banyak masalah di Manguntuh.
Dan sebagai kepala prajurit, hamba tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan tanggung jawab hamba. Apalagi sampai saat ini, masalah makhluk penebar bencana belum terselesaikan. Jika kamu mau, aku bisa pergi ke negeri Cina dan mencari tahu tentang kakakmu Dwipangga. Bagaimana? Tidak perlu, Kanjeng Putri. Kalau memang Kang Mas Dwipangga masih hidup, dia pasti akan kembali. Hamba hanya perlu bersabar untuk menunggunya. Bopo, aku takut Bajang sangat marah sekali. Dan dia bisa melakukan suatu hal di luar dugaan kita. Itu yang Bopo khawatirkan, Arimbi. Bajang memiliki kekuatan yang tidak pernah kita duga. Bisa saja dia muncul tiba-tiba dan membuka kedok kita sebagai bentuk hijau. Tidak, Bopo. Kalau sampai itu terjadi, kita akan hancur. Ada baiknya, untuk sementara waktu kita menyingkir dulu dari Manguntur. Biarkan Bajing itu mengira kalau kita sudah pergi jauh meninggalkan Manguntur, Arimbi. Aku rasa itu ide yang bagus, Bopo. Ya. Kang Mas, izinkan aku untuk pergi ke suatu tempat untuk menyembuhkan penyakitku ini. Kata tabib, dia mempunyai obat mujarab. Apa itu benar, Tabib? Benar sekali, Kanjeng. Di desa hamba ada tumbuhan tembayung yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit Kanjeng Permaisuri. Tapi sayangnya, tumbuhan itu jika sudah dijadikan rumuan obat, harus segera dipakai. Karena jika tidak, kemujarabannya akan hilang, Kanjeng. Baiklah, aku percayakan istriku padamu. Tapi ingat, kamu harus menjaga istriku melebihi nyawamu. Seniko, Kanjeng. Lapor Ketua. Segalanya sudah siap. Kanjeng Permaisuri bisa berangkat kapan saja. Baik. Kanjeng Permaisuri. Di mana kunci tempat menang telur emas itu? Maafkan hamba, Kanjeng. Hamba hanya ingin memberitahukan kalau semuanya sudah siap dan kita bisa berangkat kapan. Terima kasih, Komandan. Kalau begitu, hamba permisi dulu. Komandan, apakah kamu tahu siapa istri Kang Mas Kebowinarang saat aku pergi? Memangnya ada apa, Kanjeng? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Sebelum aku menempati kamar ini, ada sesuatu yang aneh. Aku menemukan telur emas, dan sekarang telur itu sudah menghilang. Hamba tidak tahu apa-apa mengenai telur emas, Kanjeng. Oh, mungkin saja itu peninggalan istri Kang Mas Kebowinarang dulu. Ya, itu mungkin saja, Kanjeng. Ternyata semua dugaanku salah. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan telur emas dan buto itu. Ada apa, Komandan? Apakah ada yang salah? Tidak apa-apa, Kanjeng. Hamba mohon pamit. Baik.
hebat. Kakang hebat. Ya, Ajeng. Kenapa kamu ketakutan seperti ini? Tidak, Kang Mas. Aku hanya ingin berpamitan dengan Kang Mas. Apa Ajeng yakin tidak memerlukan pengawalan dari prajurit Mangunkuh? Tidak perlu, Kang Mas. Biarkan Sang Yang Widi yang menolong dan membantuku. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan. Jaga diri baik-baik. Oh ya, ikuti petunjuk tabib supaya kamu cepat sembuh. Baiklah, Kang Mas. Ini gawat. Jangan sampai bayi Bajang membuka penyamaranku di hadapan si tua Bangka Winarang ini. Nanti kalau selesai pengobatan, cepatlah kembali. Jangan kamu buat aku merasa khawatir terus di Ajeng. Maaf, Kang Mas. Aku harus pergi. Aku takut kemalaman di jalan. Baiklah, hati-hati di jalan. Permisi, Kang Mas. Sekarang kalian pulanglah ke rumah masing-masing. Hati-hati ya. Terima kasih Tuan Bercadar. Mau sampai kapan kami menunggu anak-anak kami dibebaskan, Kuwu? Bagaimana kalau nanti anak-anak kami dibunuh oleh Nagasukma dan anak buahnya? Tolong selamatkan anak-anak kami, Kuwu. Kami akan melakukan apapun, asalkan anak kami dibebaskan. Tolong kalian orang-orang. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong anak-anak kalian. Anakku! Anakku! Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Pendekar bercadar yang telah melepaskan kami, Kuwu. Pendekar bercadar itu benar-benar hebat, Kuwu. Dia mengalahkan penjahat Nagasukma. Sampai kapan kalian harus takut sama mereka? Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu ingin membuat kami hidup sengsara lagi? Aku kesini sengaja untuk menyadarkan kalian. Kalau kalian tidak boleh takut menghadapi mereka. Semakin kalian takut, kalian akan semakin tertindas. Jangan mengajarkan kami. Hidup kami sudah sengsara. Jangan buat bikin kami sengsara lagi. Sudah cukup beritaan kami, karena nyawa yang melayang dibunuh oleh para perampok-perampok itu. Karena itulah kalian harus bangkit. Jumlah kalian jauh lebih banyak daripada mereka. Kalian tidak akan kalah jika melawan mereka jika bersatu. Mana mungkin, perampok-perampok itu sangat hebat dan kejam. Ibarat sebuah ranting. Jika hanya sebatang, pasti akan mudah sekali untuk dipatahkan. Tapi jika ranting-ranting itu dikumpulkan, setiap orang yang ingin mematahkannya pasti akan kesulitan. Jadi aku yakin, jika kalian bersatu, kalian pasti dengan mudah dapat mengalahkan mereka. Aku akan bersatu denganmu, Mandala. Aku juga. Kalau begitu aku setuju dengan Mandala. Kita harus bersatu melawan perampok itu. Benar.
menunggu anak-anak kami dibebaskan, Kuwu. Bagaimana kalau nanti anak-anak kami dibunuh oleh Nagasukma dan anak buahnya? Tolong selamatkan anak-anak kami, Kuwu. Kami akan melakukan apapun asalkan anak kami dibebaskan. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Pendekar bercadar yang telah melepaskan kami, Kuwu. Pendekar bercadar itu benar-benar hebat, Kuwu. Dia mengalahkan penjahat Nagasukma. Sampai kapan kalian harus takut mau mereka? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu ingin membuat kami hidup sengsara lagi? Aku kesini sengaja untuk menyadarkan kalian. Kalau kalian tidak boleh takut menghadapi mereka. Semakin kalian takut, kalian akan semakin tertindas. Jangan mengajarkan kami. Hidup kami sudah sengsara. Jangan buat ingin kamu sengsara lagi. Sudah cukup penderitaan kami karena nyawa yang melayang dibunuh oleh para perampok-perampok itu. Karena itulah kalian harus bangkit. Jumlah kalian jauh lebih banyak daripada mereka. Kalian tidak akan kalah jika melawan mereka jika bersatu. Mana mungkin? Perampok-perampok itu sangat hebat dan kejam. Ibarat sebuah ranting. Jika hanya sebatang, pasti akan mudah sekali untuk dipatahkan. Tapi jika ranting-ranting itu dikumpulkan, setiap orang yang ingin mematahkannya pasti akan kesulitan. Jadi aku yakin, jika kalian bersatu, kalian pasti dengan mudah dapat mengalahkan mereka. Aku akan bersatu denganmu, Mandala. Aku juga. Kalau begitu aku setuju dengan Mandala. Kita harus bersatu melawan perampok itu. Bagus. Jadi mereka sudah berani melawanku. Betul, Tuan. Mereka semua bersatu untuk menghadapi Tuan. Dan orang bercadar itulah yang telah menghasut mereka. Kalau begitu, kita bantai semuanya. Jangan biarkan mereka hidup. Tidak. Jangan lakukan sekarang. Kita harus pakai otak kita untuk menghancurkan mereka dan membuat mereka menyesal. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Malam ini, secara diam-diam, kita akan porak-porandakan perkampungan mereka di saat mereka tidur. Dengan begitu, kita tidak usah menggunakan banyak tenaga untuk menghancurkan mereka. Ini semua gara-gara kamu, Arimbi. Kita jadi teruntang-lantung seperti ini. Bapak juga yang salah. Kenapa waktu itu Bapak menyuruh aku untuk membakar dia? Saat ini dia benar-benar marah sekali, Bopo. Dan posisi aku jadi terancam. Tapi Bopo tidak menyangka kalau anak itu hebat sekali. Bopo, anak itu ada di sini. Bopo, anak itu ada di sini, Bopo. Bopo, hati-hati, Bopo. Kita harus hati-hati. Dia itu sangat hebat. Kita sekarang harus bagaimana, Bopo? Mataku! Papa, mataku, Papa! Mataku, Arimbi! Aku pusing, Papa! Sama Arimbi. Aku sudah mencari tahu, Guru. Ternyata Kanjeng Maharani tidak ada hubungannya dengan Arimbi. Beliau sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya Arimbi. Jadi kamu yakin dengan apa yang kamu ucapkan ini? Iya, Guru.
kenapa aku masih tidak percaya dengan semua ini? Aku merasakan kalau Kanjeng Permaisuri Maharani itu memang ada kaitannya dengan Arimbi. Tapi apa? Aku belum bisa mencari tahu yang sebenarnya. Ya sudah, Paman akan berusaha untuk mempercayai apa yang kamu katakan. Oh ya, kita sudah sangat lama tidak melihat telur Kanjeng Padmini. Sebentar lagi telur ini akan menetas. Putra menguntur akan lahir. Dan dia adalah yang paling terkuat. Dan bagaimanapun juga, kita harus tetap menjaga telur ini sampai kapan. Cantik, mana? Oh iya. Yuk kita kucuin. Ayo. Cantik, kemana? Kenapa buru-buru? Nama siapa, Neng? Kita yuk. Kami yuk. Kejar dia! Kejar, ayo. Apa kalian bilang? Gadis itu muncul lagi dekat sungai. Kurang ajar. Ternyata dia ingin bermain-main dengan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan gadis itu, Ketua? Apa kita harus tangkap gadis itu, Ketua? Dia sudah mempermalukan kita. Bagaimana, Ketua? Apa kita kasih pelajaran? Tentu saja. Tapi tidak sekarang. Ada hal yang lebih penting daripada memberi pelajaran pada gadis itu. Yaitu, memberi pelajaran kepada orang-orang kampung. Malam ini, kita bakar kampung itu dan bumi hanguskan mereka semua. Kalian mengerti? Apa kalian bilang? Gadis itu muncul lagi dekat sungai. Kurang ajar. Ternyata dia ingin bermain-main dengan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan gadis itu, Ketua? Apa kita harus tangkap gadis itu, Ketua? Dia sudah mempermalukan kita. Bagaimana, Ketua? Apa kita kasih pelajaran? Tentu saja. Tapi tidak sekarang. Ada hal yang lebih penting daripada memberi pelajaran pada gadis itu. Yaitu, memberi pelajaran kepada orang-orang kampung. Malam ini, kita bakar kampung itu dan bumi hanguskan mereka semua. Kalian mengerti? Kamu harus waspada. Jangan sampai kelompok Nagasima mengetahui latihan kita. Baik, Tuan.
Billy. Dari tadi aku melihat kamu melamun saja, Komandan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu memikirkan Hari Ratu? Hamba sedang memikirkan Kang Mas Bipangga, Kanjeng Putri. Hamba merasa hidup hamba tidak ada artinya. Semua ilmu yang hamba sudah pelajari ternyata tidak bisa melindungi keluarga hamba dan orang-orang yang hamba sayang. Lalu untuk apa hamba hidup? Jangan bicara seperti itu, Komandan. Ilmu kamu itu sangat berguna buat orang lain. Bukan hanya saja orang-orang yang kamu sayang, tapi juga orang-orang yang sangat menyayangi kamu. Percayalah, Komandan. Keberadaanmu itu sangat berarti bagi orang lain. Terutama untuk. Dan aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Komandan. Percaya. Pak Perketua, keadaan aman. Sepertinya mereka sudah tertidur lelap. Bagus. Ayo, kita porak-porandakan tempat ini. Kemana semua orang? Kurang ajar.